Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Mama Hasan mau bagikan 2 resep kue bikang baru. Ini tuh warnanya cantik banget ya, cerah-cerah. Terbuat dari bahan yang sederhana dan juga murah meriah ya teman-teman. Rasanya juga enak banget. Oke, mau tahu bahannya apa aja dan bagaimana cara membuatnya? Simak terus videonya sampai akhir. Oke, langkah pertama kita rebus dulu ya teman-teman. Santannya ini sebanyak 700 ml santan kental ya teman-teman, dari 1 butir kelapa yang ukuran kecil. Kemudian kita tambahkan daun pandan dan juga garamnya. Ini kita rebus sampai pinggirannya itu sedikit mendidih seperti ini. Kita matikan sambil diaduk-aduk supaya santannya itu tidak pecah. Oke, kemudian setelah santannya ini diaduk-aduk dan juga mendidih, kita siapkan untuk bahan keringnya. Kemudian ini santannya kita sisihkan dulu, kita taruh di gelas takar seperti ini ya. Nah, ini untuk bahan keringnya ini tepung beras sebanyak 250 gram, tepung terigunya 125 gram. Untuk gulanya ini aku pakai 200 gram ya teman-teman. Kalau kurang suka manis bisa dikurangi menjadi 130 atau 125 gram. Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan tepung kanji ya teman-teman. Keempat bahan kering ini kita aduk-aduk semuanya sampai merata. Kemudian baru kita tambahkan santannya ini dalam keadaan hangat setengah panas gitu ya teman-teman. Tadi kan setelah mendidih itu kita diamkan sebentar menyiapkan bahan keringnya. Jadi ini panas cenderung ke hangat gitu ya teman-teman. Hangat boleh tapi jangan dingin begitu ya teman-teman. Kalau menggunakan resep 21 artinya itu tepung berasnya itu lebih banyak daripada tepung terigunya ya teman-teman. Kemarin ada yang tanya perbedaan dari kue yang menggunakan tepung terigu dan menggunakan tepung beras itu dari teksturnya itu beda, tapi asalkan pengapiannya sama itu bakalan bagus semua ya teman-teman. Nah, ini kita tepok-tepok semuanya, kita aduk-aduk sampai benar-benar licin, baru kita tambahkan untuk sisa santannya tadi ya teman-teman. Terus kita aduk-aduk sampai benar-benar halus gitu ya. Nah, kemudian ini kita bisa tutup dan kita diamkan sampai sekitar 30 menit. Setelah itu kita bagi-bagi adonannya. Ini untuk adonan yang putih kita kasih pewarna pemutih. Kemudian untuk yang 2 bagian ini kita kasih warna kuning dan juga warna pink ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera kalian, mau diwarnai atau pakai pewarna makanan apapun terserah, dan terserah kalian dan sesuaikan dengan kesukaan kalian gitu ya teman-teman. Nah, ini kita campur semuanya. Untuk pewarna pinknya ini sudah siap semua ya teman-teman. Kemudian ini kita panaskan untuk cetakannya. Seperti biasa harus benar-benar panas untuk cetakannya. Kita cek seperti ini sudah hangat. Kemudian ini kita pakai 3 api ya teman-teman, 3 pengaturan api, yaitu untuk yang pertama kita panaskan cetakannya menggunakan api yang besar. Kita setelah benar-benar panas kita olesi garam secara merata. Ini gunanya supaya rasanya juga lebih gurih dan juga nanti lebih mudah ya teman-teman. Nah, setelah dioles dengan air garam ini kita kecilkan apinya di api sedang ya teman-teman, tetap di api sedang, jangan kecil. Kemudian ini kita tuang untuk adonan yang berwarna pink sebanyak 2 sendok makan. Kita tuang semuanya ya teman-teman.
Ini untuk picang yang 3 warna kita gunakan bertahap ya teman-teman. Jadi nuang adonannya itu secara bertahap supaya nanti gradasi warnanya itu lebih cantik dan juga jelas. Nah, setelah pinggirannya ini sedikit matang, sedikit bening, baru kita timpa untuk adonan yang berwarna putih. Ini kita dekatkan sedekat mungkin dengan adonan ya teman-teman. Jadi gunakan centong nasi ataupun sendok untuk menuang picang yang 3 warna. Nah, seperti ini ya teman-teman. Di pinggirannya itu sudah sedikit bening, baru kita timpa untuk adonan warna berikutnya. Nah, untuk warna berikutnya juga sama ya teman-teman. Kita tunggu sebentar, kemudian kita dekatkan, kita tuang untuk warna berikutnya gitu ya teman-teman. Pelan-pelan aja di bagian tengah seperti ini kita lakukan, kita tuang semuanya sampai selesai. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan, IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Kalau kalian suka dan sekiranya video aku bermanfaat buat kalian, bisa bantu like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Kalau sudah, Mama Hasan sampaikan banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian dipermudah dalam segala urusannya dan juga bisa sukses ya teman-teman. Nah, buat kalian yang mau bikin usaha, bikin kue yang satu ini, wajib ya teman-teman kalian coba untuk resep yang satu ini. Hasilnya itu cantik, seratnya juga halus, dan juga ini resep anti gagal ya teman-teman. Ini resepnya juga sangat bagus karena Mama Hasan juga sering pakai resep yang satu ini untuk jualan. Nah, setelah kita tuang seperti ini, kita bisa geser-geser. Kalau ada api kompor yang kalian gunakan itu sedikit kurang merata gitu ya teman-teman. Jadi bisa digeser-geser sampai membentuk sarang semuanya seperti ini. Nah, ini api kompor Mama Hasan nggak merata ya teman-teman. Jadi ada yang sudah kering permukaannya, ada yang masih basah. Ini kita biarkan saja ya teman-teman. Pokoknya pakai api yang sedang seperti ini. Baru setelah sarangnya itu muncul semua, kita kecilkan apinya ke api yang paling kecil. Kita tunggu sampai benar-benar kering untuk permukaannya. Jadi ini kita pakai 3 api ya teman-teman. Api besar, api sedang, kemudian api yang paling kecil. Nah, setelah permukaannya itu sudah matang semua, baru kita taruh di nampan yang dikasih alas, kain yang dikasih air gitu ya, seperti biasa. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Ini permukaannya itu benar-benar matang merata. Untuk bagian bawahnya itu juga tidak gosong ya teman-teman. 3 pengaturan api ini juga sangat rekomendasi buat kalian yang masih bikin picang kurang berserat, bikin picang gosong bagian belakang. Menggunakan 3 pengapian api seperti ini hasilnya bagus banget. Asalkan di awalnya tadi kita memanaskan cetakannya itu sudah benar-benar panas gitu ya. Oke, ini kita taruh semuanya, kita angkat dari cetakannya ya teman-teman, kue picangnya ini. Nah, untuk cetakan berikutnya jangan lupa terus dipanaskan sampai benar-benar panas lagi ya teman-teman, karena biasanya kalau kurang panas untuk cetakan yang kedua itu biasanya bantet ya teman-teman. Dulu itu sering Mama Hasan seperti itu. Nah, ini untuk hasilnya setelah diregahkan, Masya Allah seratnya itu benar-benar cantik, halus, dan juga seratnya kecil-kecil, full sarang, full serat. Dan juga teksturnya itu lembut, kenyal, legit, pokoknya enak banget. Resep yang satu ini juga rekomendasi
banget ya teman-teman, sangat recommended, sangat aku sarankan buat kalian yang masih belajar buat bikin bikang. Nah, gimana? Masih penasaran dengan kue yang satu rasanya ini? Enak, manis, gurih. Resep yang satu ini anti gagal, anti ribet ya teman-teman. Nah, gimana teman-teman, kalian wajib coba resepnya satu ini. Nah, ini untuk yang resep dua warna, asalkan kalian bisa mengatur putih dan juga kuning, hasilnya juga cantik banget ya teman-teman. Untuk warnanya sesuaikan dengan cara kalian ngaduknya, insya Allah bakalan cantik ya teman-teman. Oke, terima kasih ya buat kalian yang sudah nonton seperti ini dari awal sampai akhir. Semoga video yang aku bagikan itu bisa bermanfaat buat kalian. Bagi kalian yang mau jualan pakai resep ini, insya Allah bakalan laris manis ya jualannya, karena kue yang satu ini banyak banget peminatnya. Dengan tampilan yang cantik, serat yang halus seperti ini, pasti pelanggan pada suka ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Semoga video aku bermanfaat buat kalian, bisa menginspirasi dan juga bisa jadi ide jualan buat kalian yang mau menambah penghasilan buat keluarga. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya ya teman-teman. Resep kue bikang variasi terbaru, yaitu kue bikang yang rasa labu ya teman-teman. Simak terus videonya. Oke, langkah pertama kita siapkan bahan-bahannya dulu ya teman-teman. Ini ada labu, tepung beras, tepung terigu, gula, santan, dan juga ini adalah gula karamel ya teman-teman. Nanti aku mix ya, bisa pakai gula karamel dan juga gula putih. Oke, langkah selanjutnya kita rebus dulu santannya. Ini santannya sebanyak 300 ml saja. Kemudian kita tambahkan sedikit garam dan juga daun pandan. Ini santannya dimasak pinggirannya aja sudah mendidih, kita matikan ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita siapkan dulu bahan keringnya. Ini adalah tepung terigu sebanyak 75 gram, kemudian ini adalah 175 gram tepung beras, kemudian ini adalah gula pasir, ini sebanyak 75 gram ya teman-teman. Kemudian ini kita tambahkan labu. Nah, untuk labunya aku pakai sekitar 100 sampai 150 gram, tergantung selera kalian ya. Kemudian ini kita aduk-aduk untuk bahan keringnya, dan juga kita tambahkan santan panasnya sedikit demi sedikit. Oh ya, untuk labunya di sini aku blender dulu ya supaya lebih halus lagi. Kemudian nanti bisa kita tambahkan ke dalam adonannya. Nah, ini untuk adonan keringnya kita tambahkan santan yang sudah kita didihkan tadi secara bertahap. Kita aduk-aduk dan kita tepok-tepok ya teman-teman. Nah, seperti ini kita aduk-aduknya seperti biasanya kita bikin kue bikang ya teman-teman. Diaduk perlahan, ditambahkan santan sedikit demi sedikit. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan, IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Kalau sudah, Mama Hasan sampaikan banyak-banyak terima kasih. Oke, kembali ke video ini, kita tepok-tepok ya teman-teman. Jadi pertama kali Mama Hasan bikin bikang yang variasi labu ini sedikit deg-degan ya teman-teman, karena biasanya labu itu kan cenderung gimana ya, teksturnya itu lembek gitu ya teman-teman. Kalau kita tambahkan ke dalam kue adonan bikang gimana gitu ya teman-teman, bisa berhasil enggak, bisa berserat atau enggak, atau nanti bisa jadi kue lumpur, nanti kita lihat ya teman-teman. Oke, ini kita tambahkan untuk labu yang sudah kita haluskan tadi. Menghaluskannya pakai santan yang sudah kita siapkan tadi ya teman-teman. Jadi jangan tambahkan adonan cairnya, supaya nanti bisa pas ya untuk takarannya itu tidak terlalu encer gitu ya teman-teman. Oke, untuk detail resepnya, kalau kalian mau bikin atau coba-coba kue bikang variasi labu ini, bisa cek di kolom deskripsi.
Oke, ini kita tepok-tepok seperti biasa, kita aduk-aduk sampai benar-benar licin dan juga halus ya. Untuk menambah warnanya itu lebih menarik lagi, aku tambahkan pewarna kuning ya. Nah, ini kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur dan juga licin ya teman-teman. Ini juga berfungsi supaya nanti adonannya itu bisa seratnya bisa muncul ya teman-teman. Oke, ini kita aduk-aduk sampai licin. Nah, setelah licin ini bisa kita diamkan selama kurang lebih 1 jam atau 30 menit juga bisa ya. Nah, konsistensi adonannya seperti ini ya teman-teman. Ini sudah siap dan didiamkan, kita siap untuk mencetaknya. Langkah selanjutnya kita panaskan cetakannya sampai ngebul seperti ini, seperti biasa ya teman-teman. Sukses dan tidaknya kue bikang tergantung kepada panasnya cetakan. Nah, kemudian setelah panas kita percikan air garamnya. Ini supaya nanti enggak terlalu lengket dan juga menambahkan rasa gurih untuk kue bikangnya. Kita percikan, kemudian kita tuang untuk adonannya. Nah, waktu nuang ini Mama Hasan benar-benar deg-degan ya teman-teman, karena takut nanti kuenya itu jadi kue lumpur atau gagal gimana gitu ya teman-teman. Gimana teman-teman, tertarik nggak kue bikang yang satu ini? Ini belum ada yang bikin loh, kalian wajib coba variasi kue bikang Mama Hasan, insya Allah bakalan suka ya teman-teman. Oke, ini kita tunggu untuk kue bikangnya itu bersarang atau tidak ya teman-teman. Kita tunggu sampai keluar sarang. Oh ya, di sini aku pakai apinya stabil ya teman-teman. Pakai api yang sedang cenderung besar. Pokoknya intinya cetakannya harus benar-benar panas ya. Sekali lagi, keberhasilan dari kue bikang itu tergantung dari panas cetakannya. Ini kita tunggu sampai keluar sarang ya teman-teman. Ini untuk videonya tidak aku skip ya teman-teman, supaya kalian tahu prosesnya itu bagaimana. Dan ini lihat ya teman-teman, ini mulai muncul dari sarangnya ya teman-teman. Ternyata juga berhasil ya teman-teman, Masya Allah, Alhamdulillah. Variasi kue bikang yang satu ini juga rekomendasi banget, belum ada yang bikin, belum ada yang jual, kalian wajib coba ya. Kalau punya labu di rumah atau mau jualan kue bikang versi rasa labu, ini boleh banget dicoba resepnya. Kalau mau bikin banyak bisa dikalikan untuk resepnya ya teman-teman. Ini sarangnya juga ternyata kecil-kecil dan juga cantik ya teman-teman. Oke, kita tunggu sampai benar-benar kering untuk permukaannya. Ini kita pakai api sedang, kita geser kalau belum merata gitu ya. Nah, seperti ini kita tutup sebentar saja supaya permukaannya lebih matang sempurna lagi. Nah, ini sudah matang, baru kita angkat dan juga kita taruh di loyang yang sudah kasih kain yang basah ya. Kita tutup, kemudian ini kita keluarkan, kita lihat untuk bagian belakangnya gimana ya teman-teman. Ini sarangnya halus ya teman-teman, full sarang dan juga cantik banget. Nah, ini untuk belakangnya juga nggak kosong ya teman-teman. Ini alhamdulillah berhasil. Resep kali ini juga anti gagal, anti ribet, dan juga cantik, rasanya juga enak. Beda dari yang lain, beda dari bikang-bikang yang lain ya teman-teman, belum ada yang jual dan juga bikin. Kalian wajib coba untuk resep kali ini, resep baru dari Mama Hasan, kue bikang labu yang enak banget. Oke, ini kita rekahkan dulu ya teman-teman. Nah, ini tips juga ya teman-teman, kalau bikin kue bikang labu ini sebaiknya digunting aja ya teman-teman, karena teksturnya itu sedikit berbeda, lembut
lebih lembut lagi dari kue bikang yang biasanya. Jadi ini kalau mau cantik seperti ini kita gunting-gunting seperti ini untuk kelopak kue bikangnya. Nah seperti ini, Masya Allah, ini cantik banget, rasanya juga enak ya teman-teman. Mama Hasan sampai kaget dengan rasanya, ini beda dari yang lain. Perpaduan antara labu dan juga gulanya itu benar-benar kerasa, santannya juga terasa, pokoknya manis, gurih, dan juga legit banget ya teman-teman. Nah ini kita regahkan semuanya sampai selesai ya. Oke, terima kasih ya buat kalian yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga suka dengan resepnya dan juga bisa menginspirasi, bisa juga jadi ide jualan buat kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Terus dukung Mama Hasan dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.